Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng Arini. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja di kondisi saat ini. Nah, seperti kalian lihat, ini tuh di samping gue ada keluarga terbaru lagi dari Infinix dong. Masih keluarga Note 11 series memang, yaitu Note 11 NFC. Yang secara spek itu punya SoC yang paling rendah ya teman-teman. Tetapi ternyata ada beberapa fitur yang kalian tuh nggak temuin di seri kakaknya. Kayak Note 11 Pro yang kemarin ataupun di Hot 11s NFC gitu ya. Itu ada sesuatu hal yang ada di HP ini doang. Baru ada di HP ini doang. Jadi langsung tonton videonya sampai akhir. Oke, kita awan dulu ya dari mulai unboxingnya. Boxnya seperti biasa ya, warnanya tuh hijau-hijau gini yang tampak jelas banget. Udah lengkap dengan NFC dan layar sudah AMOLED edan. Harganya itu berkisar 2 jutaan gitu ya teman-teman. Nanti selengkapnya boleh banget langsung aja cek link pembeliannya pada kolom deskripsi. Lanjut kita lihat spek detailnya ya pada bagian box belakangnya. Yang paling ketara banget sih di sini tuh menggunakan Helio G88 dan punya RAM itu 6GB dengan ROM 128GB. Layarnya 6,7 inch yang lebih manusiawi ya ukurannya, dan menariknya udah dikasih layar AMOLED. Sisanya wis baca aja sendiri ya teman-teman. Buat isi boxnya seperti biasa ya, masih terbilang lengkap seperti sebelumnya, tapi yang membedakan itu ada pada bagian casingnya yang sekarang itu dikasih warna hitam dengan hiasan tulisan, dan termasuknya tuh yang oke lah, nggak tipis-tipis banget terbilangnya case-nya nih. So, karena ini dia Infinix Note 11 NFC. Secara desain itu masih sama-sama ya teman-teman, terutama pada bagian desain frame si kameranya ini. Yang gue suka sih sekarang tuh bener-bener kayak pure, apa adanya 3 ya 3, nggak ada-adaan 4. Enggak. Ini dilengkapi dengan 50 megapiksel ultra kamera dan juga dilengkapi dengan satu LED flash di bagian sininya. Nah, secara desainnya hal yang paling membedakan itu ada pada bagian finishing desain kanan dan juga kirinya. Ini tuh finishingnya flat gitu ya, nggak biasa. Biasanya kan kayak nge-3D gitu, jadi kalau ini tuh flat dan terkesannya lebih kotak aja nih teman-teman. Tapi ya doi udah bisa diri sendiri ya, beda sama kayak Oppo Reno 6 series gitu. Kalau ini nggak bisa diri, kayak bener-bener kotak aja terbilangnya nih. Buat desainnya tuh terbilangnya ya nggak neko-neko gitu ya. Finishingnya tuh matte dan juga jarang ninggalin sidik jari, dan yang paling gue suka itu boot quality-nya terbilangnya udah oke teman-teman buat di range harga 2 jutaan. Nah, kalau untuk bagian sensor sidik jarinya itu ada di bagian samping berbarengan dengan sama tombol power dan juga kontrol volumenya. Terus bagian kirinya tuh ada SIM tray yang mampu menampung 3 slot sekaligus, dan buat bagian bawahnya ada port jack audio, port yang sudah Type-C, dan juga adanya si speaker nih. Oh ya, ini kalau ngomong speakernya nggak cuma satu ya, ada 2 gitu yang nyempil di bagian si earpiece-nya. Nah, kalau untuk bagian layarnya, doi itu pakai poni model tengah gitu teman-teman, bukan pakai punch hole ya. Gue yakin ini bakal jadi hal ramai di kolom komentar. Tapi emang yang bikin salah fokus adalah untuk kali pertamanya Infinix hadirin layar AMOLED gitu ya pada seri Note-nya. Mantap nih ya. Dan gak lupa di layar 6,7 inch ini udah dikasih resolusi yang sudah Full HD Plus juga nih guys. Dan kalau untuk bagian refresh rate sendiri itu masih di 60Hz aja ya teman-teman. Dari sini sih udah ketara ya, emang diperuntukkannya itu bukan untuk gaming ya, tapi lebih ke penggunaan entertainment lah pastinya. Tapi untuk bagian tipe layar itu udah default ya teman-teman, kita tuh nggak bisa customize ke warna lebih naturalnya. Dan dengan layar AMOLED ini tentu ya kita juga bisa nikmatin fitur AOD ataupun Always On Display gitu ya, yang kepake untuk nampilin notifikasi. Tapi ini sepertinya modelnya tuh nggak standby gitu ya teman-teman, jadi masih di tap dulu buat nampilin si AOD-nya. Ini jatuhnya bakal lebih irit sih, tapi ya lebih asik ke depannya tuh kayak dikasih opsi gitu ya, mau nampilin berapa lama ataupun mau standby di jam-jam tertentu aja. Itu semoga bisa ke depannya disempurnakan. Buat UI sendiri gue suka udah pakai yang terbaru ya, yaitu XOS versi 10 dengan Android 11 yang secara tampilan itu emang lebih fresh sama kayak si Note 11 Pro yang kemarin kita cobain juga. Tentunya ya dengan bumbu-bumbu bloatware ciri khas daripada Infinix ya, Bo. Untuk bagian prosesornya yang dipakai itu menggunakan Helio G88 dengan RAM itu 6GB dan juga ROM-nya 128GB. Terus kalau yang nanya Antutu tuh dapat sekitar 253 ribuan. Yang terbilangnya sudah gahar ya teman-teman buat di kelasnya. Kalau dicobain main PUBG ya dapat di settingan Sport Ultra ataupun di XD High, terus sempat nyobain main selama 20 menit gitu, itu daya tahan baterai berkurang di sekitar 10%-an. Pengalaman saat main gamenya tentu nggak seasik dengan refresh rate di 120Hz ya, tapi kalau buat kebutuhan game mainstream gitu ya, sesekali performanya sih udah cukup bikin happy kok terbilangnya nih. Dan tentu yang spesial juga, ini tuh udah dikasih fitur NFC ya,
fitur emang dimana buat beberapa teman-teman tuh kayak penting gitu loh buat zaman sekarang, yang kemarin tuh padahal sempat absen juga di seri Note 11 Pro sebelumnya yang tahtanya tuh di atasnya ini. Terus kalau untuk bagian baterai sendiri terbilangnya sama ya, masih sama-sama goceng dengan pengecasan di 33 watt yang termasuknya cepet nih ya. Dan sebagai informasi, kemarin sempat ngecas dari 5% sampai menuju 80%, itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam, dan ini termasuknya yang oke lah ya buat di kelasnya. Kalau buat kameranya tetap ya bisa nikmatin resolusi besar di 50 megapiksel, sedangkan buat kamera depannya itu dikasih 16 megapiksel. Dan berikut untuk hasil fotonya. Oke guys, itu dia Infinix Note 11 NFC. Ini tuh kayak alternatif seri Note buat teman-teman nih yang pengen ngerasain layar tetap lega yang manusiawi gitu ya. Dan juga layar yang vivid AMOLED-nya tetap dikasih dual speaker juga, dan tentunya sudah lengkap dengan fitur NFC. Jujur ya, itu Infinix nggak tahu kenapa dah, kayak ngegas banget ya akhir tahun ini, iya. Yang bisa dibilang ngeluarin produk itu ya beti-beti lah ya, tapi dengan peruntukan ataupun dengan segmen yang berbeda-beda. Jadi sesuai aja dengan kebutuhan dan juga budget kalian. Ya, semoga kalian nggak keblinger ya, Bu, mau milih Infinix yang mana. Jadi benar-benar kayak pastiin dulu budgetnya berapa, cari yang kayak gimana, jadi langsung aja cus gitu ya. Cek linknya pada kolom deskripsi. Ya, sekian dari gue. Terima kasih buat kalian yang nonton sampai video. Jangan lupa like videonya. Jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye-bye.